Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baby Ayu Wulandari dari kelas 1 CTRPL yang punya NIM 362258302179. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi dari kelas diagram tersebut. Saya telah membuat laporan yang isinya sebagai berikut. Sebentar. Nah, untuk dasar teori dari basis data adalah kegiatan praktisi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam penggunaan sistem manajemen basis data. Dalam praktikum ini, kita akan belajar tentang bagaimana merancang struktur data dengan benar, lalu membuat manipulasi data menggunakan query data. Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur yang disimpan dalam sistem komputer. Basis data memiliki banyak kegunaan, salah satunya untuk menyimpan data pada suatu perusahaan atau suatu organisasi. Basis data juga memungkinkan untuk melakukan manipulasi data dengan cepat dan mudah. Dan basis data ini mempelajari tentang entity, atribut, dan relasi. Mereka juga mempelajari tentang bagaimana membuat diagram entitas, IRD, dan menerapkannya ke dalam sistem basis data. Selain itu, peserta akan mempelajari tentang bahasa query seperti SQL dan bagaimana menggunakan SQL tersebut. Lanjut, kita ke tabelnya ya. Di sini ada tabel data karyawan, lalu primary key-nya adalah nomor integernya. Karena ini nomor itu angka, jadi kita menggunakan INT. Lalu nama, alamat, dan gaji serta jabatan. Setelah itu tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ini kita primary key-nya menggunakan ID pelanggan, lalu nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Penjelasannya adalah tabel pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data-data pelanggan mulai dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Kemudian adalah tabel menu. Tabel menu ini ada primary key-nya itu ID menu, lalu nama menu, deskripsi menu, dan harga menu, dan kategori menu. Kemudian tabel kategori. Kita primary key-nya menggunakan ID kategori dan nama. Penjelasannya yaitu tabel kategori ini digunakan untuk menyimpan data-data kategori mulai dari ID kategori dan nama dari rumah makan tersebut. Kemudian adalah tabel pesanan. Tabel pesanan ini digunakan untuk menyimpan data-data pesanan mulai dari ID pesanan, tanggal pesanan, total harga, nomor meja, dan ID pelanggan dari rumah makan tersebut. Kemudian adalah tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan ini meliputi primary key-nya adalah ID detail INT, kemudian jumlah, harga satuan, dan ID menu. Tujuan untuk menggunakan detail pesanan ini menyimpan data-data detail pesanan mulai dari ID pesanan, jumlah harga satuan, dan rumah makan. Kemudian adalah penjelasan relasi tabel. Pelanggan dapat memesan banyak makanan, lebih dari satu makanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Setiap pesanan hanya memiliki satu detail pesanan dan satu detail pesanan yang hanya dimiliki satu oleh pesanan. Setiap detail pesanan hanya memiliki satu menu makanan dan satu menu makanan hanya dimiliki oleh satu detail pesanan. Kemudian, setiap menu makanan hanya memiliki satu kategori dan satu kategori dapat memiliki banyak menu. Yang terakhir, karyawan merupakan pegawai dari rumah makan tersebut yang bertugas untuk melayani pelanggan bekerja pada rumah makan tersebut. Kemudian untuk tugas praktikum ini
membuat database di rumah makan terlebih dahulu menggunakan perintah create database rumah makan untuk menyimpan tabel dari database rumah makan, lalu gunakan database rumah makan dengan perintah use rumah.makan dan titik koma. Kemudian kita mau pembuatan tabel karyawan. Kita membuat tabel karyawan menggunakan sintak create table digunakan untuk membuat tabel baru dalam database relasional. Ini memungkinkan kita untuk membuat struktur yang menyimpan data dengan efisien dan efektif. Perlu diingat bahwa kesalahan dalam efisien kolom tersebut atau aturan dapat mengakibatkan data yang tidak valid ataupun data yang tidak konsisten dalam data. Untuk tabel pelanggan tersendiri itu kita menggunakan sintaks juga untuk membuat tabel baru dalam database relasional. Ini memungkinkan kita untuk membuat struktur data, menyimpan data lebih efisien. Namun tidak perlu diingat, kesalahan dalam kolom aturan dapat mengakibatkan data yang tidak valid atau tidak konsisten dalam database. Kemudian untuk tabel kategori kita menggunakan sintaks juga, menggunakan sintaks juga. Lalu untuk create tabel digunakan untuk membuat tabel baru dalam database relasional. Ini memungkinkan kita untuk membuat struktur data yang terstruktur untuk menyimpan data dengan efisien dan efektif. Namun perlu diingat bahwa kesalahan dalam efisien kolom atau aturan dapat mengakibatkan data yang tidak valid atau konsisten dalam database. Lalu kemudian untuk tabel untuk tabel menu ini kita bukan sintaks juga. Create table ini digunakan untuk membuat tabel baru dalam database relasional. Ini memungkinkan kita untuk membuat struktur data yang terstruktur untuk menyimpan data dengan efektif dan efisien. Lalu untuk detail pesanan ini kita mengenal rumah makan, create table detail pesanan, lalu ide detail, not null, primary care, auto increment, jumlah pesanan dan harga satuan dari pesanan tersebut. Kemudian tabel pesanan. Untuk tabel pesanan ini kita di sini melihat tabel pesanan, lalu ide pesanan, tanggal, total harga, dan nomor meja untuk kita makan nanti. Untuk tambah kolom yaitu untuk tambah kolom karyawan, kita menggunakan alter tabel karyawan dan add kolom jabatan varchar. Kemudian sintaks alter tabel ini pada SQL digunakan untuk menambahkan kolom pada tabel yang sudah ada di dalam database. Alter tabel pada nama tabel, add nama kolom tipe data. Penambahan kolom dapat berguna untuk menyimpan informasi baru atau ketika ada perubahan pada struktur data, namun perlu dilakukan analisis terlebih dahulu karena dapat mengaruhi performa database. Untuk pelanggan ini kita menggunakan rumah makan, alter tabel pelanggan, dan add kolom. Ini tujuannya untuk menyimpan
menambah tabel pada kolom database ya di kategori. Kategorinya seperti ini. Lalu tabel menu menggunakan rumah makan. Ini lalu rumah makannya yang kedua untuk foreign key-nya tabel menu seperti ini. Detail pesanan seperti ini. Lalu untuk foreign key-nya seperti ini juga. Analisanya tersendiri digunakan untuk menambahkan kolom pada tabel yang sudah ada di dalam database tersebut. Contohnya alter tabel, nama tabel, ada di nama kolom tipe data. Penambahan kolom dapat berguna untuk menyimpan informasi baru atau ketika ada perubahan pada struktur data, namun perlu dilakukan analisis terlebih dahulu karena dapat mempengaruhi performa database. Kemudian untuk tabel pesanan dan set foreign key dari tabel pesanan tersebut seperti ini isinya. Lalu untuk analisanya adalah menambahkan kolom pada tabel yang sudah ada di dalam database. Terus untuk insert data ada nama-nama karyawan beserta gaji karyawan dan tugas karyawan tersebut. Ini contohnya adalah John Doe, Jalan Sudirman, alamatnya, gajinya 5 juta, tugasnya adalah koki. Kemudian yang gaji 4 juta adalah pelayan. Kemudian Jack Smith mempunyai gaji 6 juta, lalu tugasnya sebagai manajer, lalu disusul dengan yang bawahnya. Lalu untuk tabel pelanggan ini seperti ini isinya. Untuk menu makanan tersendiri ada 10 makanan, mulai makanan berat, makanan ringan, makanan penutup, makanan hangat, makanan dingin. Seperti ini. Ini merupakan menu-menu dari rumah makan yang saya bicarakan ini tadi. Mulai dari makanan berat, makanan ringan, penutup maupun makanan dingin. Ada semua di sini. Analisanya adalah sintaks insert into ini digunakan pada SQL, digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel yang sudah ada di dalam database. Sintaks insert into ini cukup fleksibel sehingga kita dapat menambahkan nilai ke dalam kolom secara berurutan tanpa menyebutkan nama kolomnya. Namun perlu diingat urutan nilai tersebut harus sesuai dengan urutan kolom di dalam tabel tersebut. Ini untuk detail pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Lalu tabel pesanannya seperti ini. Kemudian update datanya. Ini update data ini merupakan kalau setiap karyawan itu absen masuk maupun absen keluar gitu. Nanti di dalam tabel ini kita sudah menyediakan di jam berapa karyawan itu harus masuk dan di jam berapa juga karyawan ini harus keluar gitu. Jadi sudah di-set otomatis di dalam tabel ini secara jadi satu. Kemudian untuk analisanya, memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel pada database. Untuk mengupdate hanya dapat digunakan jika kita memiliki izin untuk memperbarui data dalam tabel yang dituju. Kita juga harus berhati-hati saat menggunakan sintaks update ini karena data yang tidak sengaja diperbarui bisa berdampak integritas pada performa database tersebut. Untuk tabel pelanggan adalah seperti ini ya. Lalu untuk hasilnya seperti ini, makanan gurih, tabel menu, seperti ini, tabel pesanan juga seperti ini, tabel pelanggan.
ini untuk detail pesanan. Nah, untuk kalau kalau dari RDB itu seperti ini, sama seperti nama karyawan tadi, cuma ini diulang. Analisanya Analisanya adalah dapat digunakan pada query select untuk memudahkan analisis data, membantu kita menemukan data yang dibutuhkan dengan cepat. Seperti itu. Untuk tabel karyawan seperti ini kegunaannya untuk Max pada SQL sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, sudah. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berbicara maupun dalam praktikum saya ada yang kurang. Saya Feby Wulandari, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.